Puji Tuhan, Salam. Kita hari ini kembali dalam renungan Betani Kebumen tentang terhanyut oleh keadaan. Manusia yang beragama Kristen itu bisa bukan karena pilihan, karena hanya terhanyut secara otomatis oleh keadaan, berhubung orang tua beragama Kristen atau karena menikah dengan seseorang yang beragama Kristen. Tetapi untuk menjadi pengikut Kristus, seseorang tidak boleh hanyut secara otomatis, karena itu adalah sebuah pilihan yang berat dan sukar yang harus diambil, serta harus memiliki komitmen yang bulat. Seperti yang dikatakan dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52 menyatakan, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seseorang yang mau mengikut Yesus harus mengagendakan seluruh kegiatan hidupnya hanya untuk satu maksud, yaitu menjadi pengikut Yesus. Tentunya menjadi orang Kristen itu bukan hanya sekedar karena otomatis, tetapi mengalami sebuah sikap, sifat, dan perubahan karakter. Dan jika seseorang mengikut Yesus dengan benar, berarti ia menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Seperti yang dikatakan Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, merupakan suatu kesalahan fatal bila diajarkan bahwa menjadi orang Kristen itu dapat menikmati kenyamanan hidup di dunia seperti manusia pada umumnya, dan dengan mudah memiliki jaminan pasti masuk surga. Kalau sakit bisa didoakan dan dengan mudah memperoleh mujizat kesembuhan, sebab bilur-bilur Yesus berkuasa. Di gereja-gereja tertentu selalu juga dikemukakan bahwa Allah itu baik, penuh kasih, memberi berkat jasmani secara berlimpah. Ajaran-ajaran seperti ini akhirnya akan melahirkan orang-orang Kristen oportunis. Artinya orang-orang yang mencari keuntungan tanpa memedulikan kebutuhan atau kepentingan pihak lain, sebab bagi mereka yang penting dirinya memperoleh keuntungan. Tentu mereka menjadi orang-orang Kristen yang tidak mengerti bagaimana mengabdi kepada Tuhan secara benar dan patut. Di dalam gereja kita sering mendengar pernyataan-pernyataan seperti Allah baik, Allah menyayangi, Allah melindungi, Allah menjaga, Allah mengerti perasaan kita, tetesan air mata kita disimpan dalam kirbatnya, dan lain sebagainya yang senada dengan ucapan-ucapan tadi. Pernyataan-pernyataan tersebut tidak salah kalau ditujukan kepada orang Kristen yang masih baru. Tetapi untuk orang Kristen yang dewasa, mestinya tidak lagi dijejali dengan kalimat-kalimat tersebut. Kalau orang Kristen selalu terpaku pada pernyataan-pernyataan tersebut, mereka berpikir bahwa kebodohan itu akan menjadikan orang Kristen berpikir secara kanak-kanak. Artinya, orang tersebut akan terparkir pada kebodohan sehingga selalu menjadi orang Kristen yang kerdil, orang Kristen yang bonse, dan menjadi kanak-kanak rohani, kanak-kanak saudara. Seperti yang diungkapkan tadi di atas, di muka tadi bahwa Tuhan Yesus itu, dia itu semakin hari semakin bertambah, artinya secara fisik bertambah besar, tapi juga hikmatnya bertambah. Lalu bukan cuma itu, dia menjadi orang atau anak yang besar, menjadi dewasa atau menjadi pemuda
yang dikasih oleh Allah bahkan oleh manusia. Kekristenan yang dewasa itu yang mestinya harus terjadi dalam kehidupan kita itu harus mengerti bagaimana seseorang itu mengabdi dengan benar kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita masih kanak-kanak itu wajar saudara. Kita hanya butuh seperti yang saya sampaikan tadi, Allah itu baik, Allah menyayangi dan sebagainya. Tuhan menyimpan air mata kita di kirbatnya. Itu untuk anak-anak. Tetapi kalau kita sudah akil balik dan mestinya sudah menjadi dewasa rohani, maka sudah tidak lagi memiliki alam pikiran seperti Kristen anak-anak tersebut. Banyak komunitas Kristen yang tidak bertumbuh. Mereka tetap pergi ke gereja, tetap berliturgi, tapi pemahamannya tentang Allah dangkal. Mereka hanya berbicara mengenai Allah yang baik, yang melindungi, yang mengampuni dosa, Allah yang nanti menyediakan surga, memberi kekuatan, menyembuhkan yang sakit, mencukupi semua kebutuhan dan lain sebagainya. Mereka tidak mau tahu bahwa mengikut Yesus berarti harus memilih gaya hidupnya Tuhan Yesus. Mestinya setelah menjadi Kristen yang dewasa, yang harus dipersoalkan bukan hanya bagaimana dijagai oleh Tuhan, tetapi bagaimana menjaga diri kita dari pengaruh dunia dan menjaga pekerjaan Tuhan. Ingat, pengaruh dunia dan pekerjaan Tuhan yang harus dijaga atau ikut mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ini adalah pilihan untuk kita memiliki kehidupan normal menurut dunia. Orang Kristen karena keturunan bisa menjadi orang Kristen yang setia dalam ukuran umum. Mereka bisa membela kekristenan dengan kekerasan, tapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah memilih untuk mengikut Yesus. Kalau hanya menjadi orang Kristen yang beragama Kristen, bisa dilakukan tanpa memilih, bisa terkondisi dengan sendirinya, pergi ke gereja setiap hari Minggu dan menjadi orang yang bermoral baik. Tetapi kalau mengikut Yesus itu adalah pilihan, karena tidak bisa terkondisi dengan sendirinya. Harus ada komitmen dan tekad untuk bagaimana mengisi hari hidupnya di dalam pertumbuhan iman yang benar, semakin hari mengalami perubahan secara signifikan. Harus diingat bahwa menjadi tua itu otomatis, tetapi menjadi dewasa adalah perjuangan. Memang melalui pengalaman hidup, seseorang bisa menjadi dewasa secara mental, tetapi untuk menjadi dewasa rohani, di mana makin hari makin serupa dengan Yesus, adalah perjuangan yang berat, yang perlu tekad, yang perlu komitmen. Hendaknya kita tidak menyanyiakan kesempatan untuk mengikut Yesus. Kita harus memeriksa diri kita. Mengikut Yesus itu pilihan. Dan kalau kita berkata, aku ikut Engkau Yesus, berarti kita harus menjadi serupa dengan Dia. Matius 19 ayat 21 mengatakan kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Sebab dengan cara itulah kita menghormati Allah Bapa, yaitu jika kita melakukan kehendak-Nya, bukan hanya bermoral baik, melainkan mengerti apa yang Bapa ingini. Setiap kita harus memiliki pertumbuhan dalam kecerdasan rohani, kepekaan untuk mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Jangan sampai pada usia tertentu kita sudah tidak bisa diubah lagi. Kita harus menyadari bahwa iblis itu bermanuver luar biasa. Iblis itu sukses ketika seorang Kristen tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus, sehingga tidak pernah melepaskan segala sesuatu dan menganggapnya sampah. Ketika kita memiliki kesenangan-kesenangan yang membuat kita kurang menghormati Tuhan,
kita menjadi tidak berguna bagi orang lain. Kita hidup hanya untuk diri sendiri. Oleh sebab itu, cara kita memancung diri kita yaitu dengan mematikan keinginan-keinginan daging dan segala hasrat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku, seseorang yang mengalami Tuhan tanpa mujizat atau hal yang spektakuler, namun karena ada pergaulan pribadi yang nyata, pasti tidak akan pernah menyangkali Yesus. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita hari ini. Amin.